السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسlimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah selesai dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Suratul Mumtahanah. Dan di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagaimana apa yang Allah ingatkan di ayat yang pertama, yaitu berkaitan dengan larangan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan loyalitasnya kepada musuh-musuh Allah, kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan di dalam hadisnya bahwa salah satu pengikat keimanan yang sangat kuat itu adalah al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Maksudnya adalah kita mencintai seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan kita membenci segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesuaikan cinta dan benci kita dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bisa berada pada level tersebut, maka itu akan menjadi penyebab imannya semakin kuat. Dan cinta benci yang ada di dalam hatinya itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari al-amal al-qalbiyah, bagian dari amalan-amalan hati yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membenci kekufuran, ketika kita membenci kemaksiatan, itu semua tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala membencinya. Ketika kita membenci pelaku kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, maka itu juga disebabkan karena Allah membenci mereka. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu pada surah As-Saff. Surah As-Saff dinamakan dengan surah As-Saff karena di salah satu ayat di dalam surat ini disebutkan lafaz as-saff. Dan as-saff yang dimaksudkan itu adalah saf atau barisan di dalam pertempuran atau peperangan. Dan surah as-saff ini termasuk dalam kategori surah-surah Madaniyah, yaitu surah yang ayat-ayat di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah hijrah ke Madinah.
Dan di antara tema inti daripada surah ini itu berbicara tentang jihad fi sabilillah, berbicara tentang pengorbanan demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta ataupun dengan jiwa. Dan itu akan kita lihat pada ayat-ayat yang terdapat di dalam surah ini. Baik, kita masuk kepada penjelasan ayat-ayat dalam surah As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi surah ini termasuk surah yang diawali dengan sabbaha. Dan ada beberapa surah dalam Al-Quran yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu, dan biasa dikenal dengan al-musabbihat. Surah-surah yang diawali dengan lafaz sabbaha atau yusabbihu. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallah, sungguh sangat besar kemurkaan di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, engkau mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini dan mengawali penjelasan daripada surah ini, di mana beliau mengatakan wa hadza bayanun li'azamatihi ta'ala wa qahrihi. Ayat ini yang mengawali daripada surah ini, di dalamnya terdapat penjelasan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap muslim, yaitu selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang kemudian menjadi hikmah, kenapa di dalam setiap kita melaksanakan salat, di antara yang sering kita ucapkan itu adalah lafaz at-takbir. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membesarkan perintah-perintahnya, ia akan membesarkan larangan-larangannya. Jadi hakikat daripada at-ta'zim, membesarkan Allah, atau hakikat daripada ucapan kita Allahu Akbar, itu akan dibuktikan melalui sikap kita terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana mereka membesarkan bagaimana mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika sampai kepada mereka suatu perintah atau sampai kepada mereka suatu larangan, maka tidak ada ucapan yang keluar dari lisan mereka kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka pantang untuk mengabaikan firman Allah atau sabda Rasulullah disebabkan oleh perkataan siapapun. Kita
bisa mengagumi seseorang, tapi kekaguman kita kepada seseorang tidak boleh menjadikan perkataan orang yang kita kagumi tersebut menganulir atau menyebabkan kita mengabaikan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan yang mengawali daripada ayat ini itu adalah penjelasan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menunjukkan hal tersebut? Apa yang menunjukkan kebesaran Allah melalui ayat yang pertama, yaitu dijelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala wa dhulli jami'il khalq lahu tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika disebutkan tentang kebesaran Allah, maka di saat yang sama secara otomatis disebutkan pula tentang kehinaan seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Ketika Allah Maha Besar, maka yang lainnya adalah sangat kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'a ma fis samawati wal ard yusabbihuna bihamdillahi wa ya'budunahu wa yas'alunahu hawaijahum. Jadi ini yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana semua makhluk tanpa terkecuali, bahkan makhluk yang sangat kuat yang disebutkan kekuatannya oleh Allah di dalam Al-Quran itu para malaikat, mereka semuanya bertasbih. Jadi kalau diurut makhluk yang sangat kuat, ya, itu adalah malaikat. Ya, malaikat itu sangat kuat. Ya, tetapi makhluk yang sangat kuat tersebut yang namanya malaikat itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Hanya saja seperti disebutkan di dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, hanya saja kita tidak memahami kalimat-kalimat tasbih yang mereka ucapkan. Tetapi pada hakikatnya berdasarkan informasi yang disebutkan dalam ayat ini dan juga dalam ayat yang lain, bahwa semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'budunahu wa yas'alunahu hawaijahum. Manusia seluruhnya, ya, kemudian jin pun demikian, itu semuanya dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hajat-hajat dan kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan itu semua adalah bagian dari bentuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang membesarkan Allah dalam arti yang sungguh-sungguh, maka itu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan, terutama di dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Jika salah satu faktor kita mendapatkan kekhusyuan di dalam ibadah itu ketika kita mampu menghadirkan ta'zim, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya di setiap perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain di dalam salat kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, agar kita membesarkan Allah dan kita merasa sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ucapan-ucapan zikir yang kita ucapkan, baik itu pujian ataupun permintaan, itu bersumber dari hati yang membesarkan Allah dan merasa bahwa sangat lemah, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah seseorang akan mendapatkan kekhusyuan di dalam dia melaksanakan ibadah salat. Wa huwal azizul hakim alladzi qahara al-asya' bi'izzatihi wa sultani. Jadi al-aziz itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala
berkuasa atas segala sesuatu dengan kemuliaannya, dengan kekuasaannya. Sehingga ya seorang muslim yang merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Aziz, ya, Al-Hakim, ya, ini akan menyebabkan orang tersebut selalu berada pada posisi membesarkan Allah Subhanahu wa taala, selalu menyadari bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan sekuat apapun manusia itu, baik dia kuat secara fisik, dia kuat secara ekonomi dan finansial, secara materi, tetapi ia harus selalu ingat bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada celah di dalam hatinya untuk kemudian dimasuki oleh yang namanya benih-benih kesombongan, benih-benih ujub dan takabur. Kenapa? Karena ia selalu merasa bahwa dia sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim fi khalqihi wa amrihi, yang maha bijaksana di dalam setiap penciptaannya dan di dalam setiap urusan-urusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu pasti ada hikmah yang menyertainya. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Pasti di sana terdapat hikmah yang menyertainya. Dan itu yang disebut dengan ayat kauniyah. Ya, jadi apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, makhluk apapun, sekecil apapun makhluk tersebut, di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hakim yang penuh dengan hikmah di dalam menetapkan sesuatu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang baik menurut kita, itu mudah untuk kita mendeteksinya bahwa itu adalah sesuatu yang besar hikmahnya. Tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang buruk menurut kita, maka kita juga harus meyakini bahwa di balik yang buruk itu pasti ada hikmah yang menyertainya. Ketika misalnya kita memiliki keinginan tertentu, kita memiliki target tertentu, tetapi apa yang kita inginkan itu tidak terwujud. Bahkan yang terwujud sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, maka itu buruk menurut kita. Tapi kita harus selalu meyakini bahwa meskipun dia buruk, pasti di balik itu semua ada hikmah. Kenapa? Karena yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu namanya itu adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam setiap ketetapan-ketetapannya. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di ayat lain disebutkan juga, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, boleh jadi sesuatu yang kita benci itu di baliknya terdapat kebaikan. Boleh jadi sesuatu yang kita benci, Allah menjadikan di balik yang kita benci itu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, hanya saja untuk mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang buruk menurut kita, itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Dengan kita bersabar, maka itu adalah kebaikan pertama yang kita dapatkan. Karena kesabaran itu mendatangkan ganjaran yang tidak terhingga. Jadi ketika kita memiliki suatu keinginan, tapi keinginan itu tidak terwujud, bahkan yang terwujud bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, lalu kita menyikapinya dengan kesabaran karena yakin itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan, bahkan kebaikan yang sangat besar. Karena dengan kesabaran itu
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ganjaran yang tidak terhingga. Sebaliknya, ya, ketika seseorang tidak mampu bersabar, maka hal yang buruk yang menimpa dirinya, yaitu adalah berupa musibah, tetapi di saat musibah itu dia tidak bisa sikapi dengan kesabaran, maka sesungguhnya kata para ulama, tidak sabarnya dia itu adalah musibah yang lebih besar daripada musibah yang sedang menimpa dirinya. Kenapa dikatakan musibah yang lebih besar? Karena Allah menghadirkan di hadapannya pintu untuk mendapatkan kebaikan yang sangat besar, tapi dia justru menyia-nyiakannya. Kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi di sini panggilan ditujukan secara khusus kepada orang-orang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Para ahli tafsir di dalam menjelaskan ayat ini ada dua penjelasan di antara mereka. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata lima taquluna ma la taf'alun, kenapa? Ini adalah pertanyaan. Tetapi terkadang pertanyaan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW itu tujuannya bukan untuk menunggu jawaban, tetapi terkadang memiliki tujuan-tujuan yang lain. Berkaitan dengan pertanyaan dalam ayat ini, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa pertanyaan ini adalah bentuk ta'dib, ya, bentuk arahan, ya, pertanyaan untuk mengarahkan kaum muslimin kepada sesuatu yang baik dan agar tercegah dari sesuatu yang buruk. Ya, jadi ketika Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun, itu maksudnya jangan engkau melakukan atau mengucapkan suatu ucapan yang kalian tidak mengerjakannya. Maksudnya kebaikan. Ya, mengajak kepada kebaikan tapi dia tidak mengerjakannya, atau melarang dari keburukan tapi justru dia mengerjakannya. Jadi istifham yang tujuannya adalah ta'dib ini adalah sifatnya pencegahan. Jadi jangan sampai kita terjerumus di dalam apa yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat tanya ini, lima taquluna ma la taf'alun, ini adalah istifham litaubih, pertanyaan yang menunjukkan buruknya, yang menunjukkan betapa buruknya orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakannya. Dan kalau dilihat pada sebab turunnya ayat ini, maka makna yang lebih kuat itu adalah makna yang kedua, ya, karena disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalam kitab-kitab tafsir yang lain bahwa ayat ini turun karena sebagian di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amalan yang sangat dia cintai, mensyariatkan kepada kita amalan yang sangat dia cintai, maka turunlah syariat untuk berjihad fi sabilillah. Tetapi ketika syariat jihad fi sabilillah yang merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai, mereka justru, sebagian di antara mereka justru merasa sangat berat untuk mewujudkan amalan yang dicintainya tersebut. Padahal sebelumnya mereka sangat mengidam-idamkan ada amalan terbaik yang mereka dapatkan. Tetapi di saat amalan itu diberikan kepadanya, mereka justru lemah untuk bisa mengerjakannya. Maka turunlah ayat ini, ya, lima taquluna ma la taf'alun, sebagai peringatan bahwa ketika seseorang telah mengucapkan sesuatu, maka dia harus bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan apa yang dia ucapkan berupa kebaikan-kebaikan. Karena di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan
lima taquluna al-khair wa tahuthuna alaihi wa rubbama tamaddahtum bihi wa antum la taf'alunahu. Kenapa kalian mengucapkan suatu kebaikan, menganjurkan orang untuk melakukan kebaikan itu, bahkan engkau merasa terpuji dengan seolah-olah engkau sudah melakukan kebaikan itu, padahal wa antum la taf'alunahu, kalian tidak mengerjakannya. Ya, jadi di antara sifat buruk yang ada pada sebagian manusia itu adalah mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya mereka belum melakukannya. Ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka menyukai dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh manusia padahal itu dia tidak pernah mengerjakannya. Sebenarnya di antara hal yang sangat dihindari oleh orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka berada pada situasi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pujian, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pujian terhadap sesuatu yang mereka tidak kerjakan, maka mereka akan menyampaikan dan berusaha mencegah jangan sampai pujian itu dia dapatkan padahal itu adalah sesuatu yang tidak dia kerjakan. Jadi pernah di dalam hadis ketika menjelaskan tentang ruqyah, ada seorang tabi'in, seorang tabi'in mengatakan dia menceritakan bahwa dia tersengat oleh kalajengking. Ditanya, siapa di antara kalian yang melihat semalam bintang jatuh? Kata satu orang menjawab, saya melihatnya di waktu tengah malam, saya melihatnya. Karena khawatir, yang mengatakan ini saya melihatnya khawatir orang menyangka dia melihat itu karena dia sedang salat lail, maka dia buru-buru mengatakan, tetapi saat itu saya melihatnya bukan karena saya sedang salat lail. Saya melihatnya karena saya sedang tidak bisa tidur, disengat oleh kalajengking. Dia sebutkan itu. Salah satu tujuannya adalah agar terhindar dari pujian pada perkara yang dia tidak mengerjakannya. Wa tanhauna 'anil syarri wa rubbama tanazzahtum anfusakum anhu wa antum mutalawwithuna bihi. Atau sebaliknya, tadi memerintahkan kebaikan, seolah-olah dia sudah melakukan kebaikan itu, tetapi dia tidak melakukannya dan tidak memiliki azam untuk melakukannya. Karena yang paling pertama, yang paling pertama ketika ada perintah kebaikan yang sampai kepada kita, itu yang paling pertama adalah kita berazam untuk melakukannya. Dan azam untuk melakukan suatu kebaikan itu sudah memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berazam untuk melakukannya, bukan justru mengabaikan seolah-olah tidak pernah tahu dengan kebaikan yang diperintahkannya. Tapi justru mestinya dia berazam untuk melakukan itu. Dia menerima bahwa itu adalah kebaikan dan dia berazam untuk melakukan. Demikian pula sebaliknya berkaitan dengan keburukan. Wa tanhauna 'anil syarr wa rubbama tanazzahtum anfusakum anhu. Engkau melarang dari suatu keburukan, bahkan engkau merasa telah tersucikan dari keburukan tersebut. Wa antum mutalawwithuna bihi. Padahal di saat yang sama justru kalian berada di dalam keburukan itu, terjerumus di dalam keburukan itu. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini. Jadi ketika kita memerintahkan sesuatu, maka kitalah yang berusaha untuk terdepan dalam mewujudkan perintah itu. Ketika melarang dari sesuatu, kita pula yang terdepan untuk menjauhi larangan itu. Jangan sampai seperti yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran yang lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ketika menceritakan tentang
ciri khas pemuka-pemuka agama di kalangan orang-orang ahlul kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, kalian benar-benar melupakan diri kalian tentang kebaikan yang kalian perintahkan. Dalam arti ketika dia memerintahkan suatu kebaikan, dia tidak peduli dengan dirinya. Dia tidak peduli dengan dirinya apakah dia mengerjakan kebaikan itu atau tidak. Dia tidak ada urusan dengan dirinya. Yang ada di dalam pikirannya bahwa ini untuk orang lain, tidak untuk dirinya. Padahal bagi seorang muslim ketika menyampaikan suatu nasihat, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada keburukan, maka sebelum nasihat itu dia sampaikan, semestinya nasihat itu telah tersampaikan terlebih dahulu kepada dirinya. Makanya salah satu cara seorang muslim untuk menasihati dirinya itu adalah dengan dia menasihati orang lain. Ketika dia sadar akan nilai daripada ayat ini, maka di saat dia menasihati orang lain, sesungguhnya dia sedang menasihati dirinya. Karena seorang muslim tidak boleh melupakan dirinya. Ketika menyampaikan suatu kebaikan, maka dialah yang paling pertama ternasihati oleh kebaikan tersebut. Sehingga dengan prinsip ini, seseorang kemudian tidak ada beban untuk untuk menyampaikan suatu kebaikan, apapun kondisi yang ada pada dirinya. Jadi kadang juga menjadi suatu kerancuan yang disebarkan oleh syaitan, itu seseorang tidak mau menasihati orang lain karena merasa dirinya belum ideal. Kalau dia berhenti menasihati, dia tidak menasihati disebabkan karena merasa dirinya belum menjadi orang yang terbaik, maka dia terjerumus dalam dua larangan. Pertama, dia tidak jadi ada dua pelanggaran yang ada pada dirinya. Dia tidak menyampaikan yang mestinya dia sampaikan, dia juga tidak melakukan hal tersebut. Jadi dua pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga ya tetap, makanya dalam Islam itu ajarannya adalah tawasau. Saling berwasiat, saling menasihati. Karena yang menasihati belum tentu semua kebaikan sudah terkumpul pada dirinya. Makanya namanya saling menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi tidak berarti orang yang menyampaikan nasihat, orang yang menyampaikan pelajaran sudah berkumpul pada diri orang itu semua kebenaran sehingga dia tidak butuh untuk dinasihati. Tetap butuh untuk dinasihati. Para sahabat saling menasihati satu sama lain. Bahkan terkadang di antara para sahabat ada yang ketika dinasihati dia merasa seolah-olah ayat yang dibacakan kepada dia baru turun pada hari itu. Karena manusia bisa lupa. Di masa terjadinya banyak fitnah di kalangan para sahabat, mereka saling menasihati satu sama lain. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika dibacakan beberapa ayat di saat terjadinya fitnah, beliau mengatakan seolah-olah ayat ini baru turun pada hari ini. Padahal sudah turun sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena manusia bisa lupa, sehingga apapun predikat yang melekat pada dirinya, dia tetap butuh kepada yang namanya nasihat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha. Agama ini adalah nasihat. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi bahwa ad-dinun nasiha itu maksudnya agama ini pilarnya adalah nasihat. Ketika pilar ini hilang, maka rusaklah agama seseorang. Ketika seseorang tidak mau dinasihati, maka rusaklah agamanya. Karena dia makhluk yang bisa lalai, bisa lupa. Dan materi yang kita nasihatkan itu adalah yang bersumber dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena materi nasihat kita itu adalah kebenaran, dan sumber kebenaran itu adalah pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.